Nah, ini yang disebut jamur fusarium ya sahabat tani, dia putih-putih di bagian pangkal batang. Nah, ini kalau kita biarkan ataupun kita tidak segera tangani, tentunya tanaman cabai ini bisa mati atau bahkan ini bisa menular merambah ke semua tanaman cabai kita. Nah, maka di sini saya mencoba untuk membasminya ataupun membunuh jamur fusarium dengan lawan yang sepadan ya sahabat tani. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan bahan kimia, akan tetapi di sini saya menggunakan bahan organik, tentunya adalah merupakan lawan yang sepadan yang mampu benar-benar membasmi yang namanya fusarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Gimana kabarnya di daerah sahabat tani? Sudah mulai masuk musim penghujan atau belum? Ataukah masih musim kemarau? Alhamdulillah ya, di daerah saya sini di Mesuji Lampung sudah mulai turun hujan. Nah, akan tetapi curah hujan ini kalau tidak kita siasati tentunya akan menyebabkan momok ya, yang sudah sangat umum sekali, yaitu menyebabkan layu fusarium, patek dan lain sebagainya. Nah, seperti pada tanaman cabai saya ini, walaupun saya sudah mencoba untuk mencegahnya, tapi ada satu tanaman yang terserang layu fusarium. Nah, akan tetapi tanaman cabai saya yang terserang layu fusarium itu alhamdulillah setelah saya mencoba resep baru, yaitu resep organik ya sahabat tani, resep organik yang saya berikan itu alhamdulillah ini sudah mulai berangsur pulih ya sahabat tani. Untuk jamur fusariumnya dia itu mati, dan juga untuk tanamannya itu kembali seger, kembali tidak jadi mati yang jelas ya sahabat tani. Padahal dia sudah benar-benar layu, bahkan buah yang dihasilkannya pun sudah mulai kisut-kisut buahnya. Oke, mari kita cek sama-sama untuk tanaman yang terserang layu fusarium yang sudah mulai berangsur sembuh ya. Nah, ini sahabat-sahabat tani semua, bisa sahabat tani lihat dan saksikan ya. Ini adalah tanaman cabai saya yang sudah berproduksi, tapi pada saat musim penghujan seperti ini dia terserang layu fusarium. Tapi alhamdulillah ini setelah saya obati, alhamdulillah dia berhasil sembuh nih sahabat tani. Ini sudah berangsur sembuh nih, dia sudah tidak layu lagi. Padahal ini saat ini posisi sekitar jam 2 siang ya, ini sahabat tani masih panas. Dan ini terlihat ya, ini awalnya ini layu. Nah, ini terlihat buahnya pun kepet-kepet ya, ataupun tidak berisi. Ini akibat kemarin itu layu fusarium ya sahabat tani. Tapi alhamdulillah setelah saya gunakan resep baru, alhamdulillah ini berhasil bangkit ya, dia tidak layu lagi. Ini terlihat nih ya, bekas-bekas daun yang layu dia gosong-gosong, tapi ini untuk pemulihannya sudah mulai berangsur pulih. Ini sudah terlihat mengkilat ya. Untuk tunasnya ini tidak jadi mati tanaman yang terserang fusarium. Nah, mungkin jika sahabat tani ingin mencobanya resep yang saya gunakan ini, silakan simak videonya ya sampai akhir. Nah, jadi di sini saya bagikan mengenai tekniknya. Nah, ini yang disebut jamur fusarium ya sahabat tani, dia putih-putih di bagian pangkal batang. Nah, ini kalau kita biarkan ataupun kita tidak segera tangani, tentunya tanaman cabai ini bisa mati atau bahkan ini bisa menular merambah ke semua tanaman cabai kita. Nah, maka di sini saya mencoba untuk membasminya ataupun membunuh jamur fusarium dengan lawan yang sepadan ya sahabat tani. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan bahan kimia, akan tetapi di sini saya menggunakan bahan organik, tentunya adalah merupakan lawan yang sepadan yang mampu benar-benar membasmi yang namanya fusarium di bagian pangkal batang tanaman cabai saya ini. Nah, oke, apa saja bahannya itu ataupun step by stepnya, trik by triknya, sahabat tani silakan simak ya sahabat tani. Nanti kalau sahabat tani ada tanaman cabai yang terserang layu fusarium, daunnya layu, kemudian di pangkal batangnya itu ada jamur seperti ini, langsung saja sahabat tani lakukan langkah seperti yang ada di video ini. Nah, oke sahabat tani, jadi setelah saya sebutkan tadi ciri-cirinya, yaitu terdapat daun yang layu, kemudian di bagian pangkal batangnya berwarna putih seperti ini. Sahabat tani, langkah yang pertama yaitu siapkan biosigma ya, ataupun trichoderma. Karena ini adalah merupakan lawan yang sangat sepadan sekali, ataupun lawan yang mampu membasmi yang namanya jamur fusarium ya sahabat tani. Kemudian kita langsung taburkan ke bagian pangkal batang ya. Jadi ini langsung to the point. Jadi tidak melalui perantara apapun ataupun proses apapun ya. Jadi langsung saja kita taburkan ke bagian pangkal batangnya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan inisiatif saya sendiri ya. Jadi cara ini adalah cara yang
menurut logika saya sendiri, yaitu pertama kali untuk membasmi yang namanya jamur fusarium yaitu menggunakan trichoderma yang langsung ditaburkan ke bagian pangkal batang seperti ini. Nah, untuk dosisnya sahabat tani tinggal kira-kira saja ya sahabat tani. Ini untuk step yang pertama ataupun step yang awal. Jadi langsung saja kita taburkan biosigmanya ke bagian pangkal batang sampai mengenai yang namanya jamur yang berwarna putihnya itu tadi ya. Nah, kemudian setelah kita taburi bagian pangkal batangnya menggunakan trichoderma ataupun biosigma, kemudian selanjutnya kita berikan yang namanya untuk kocorannya ya. Jadi kocorannya ini yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan tanaman yang stres ya, yang layu akibat serangan jamur, kemudian menetralkan pH ataupun keasaman pada media tanam, serta merangsang pertumbuhan akar baru pada tanaman cabai yang terserang layu fusarium ya sahabat tani. Nah, di sini untuk larutan pengocornya saya menggunakan kalsium boron, kemudian POC agrofalkan ya yang mengandung unsur hara makro dan juga mikro yang sangat lengkap, serta dilengkapi dengan mikroba baik yang tentunya mampu mengurai residu-residu kimia pada media tanam yang sehingganya mampu dimanfaatkan oleh tanaman kita, kemudian membuang racun-racun yang ada di dalam media tanam. Nah, di sini saya menggunakan POC agrofalkan dan juga kalsium boron dengan merek Calbovit ya sahabat tani. Jadi di sini saya menggunakan Calbovit, di mana ini adalah merupakan pupuk kalsium plus boron dan juga disertai mikroelemen ya sahabat tani. Nah, ini setelah diberikan trichoderma tadi, langsung saja kita kocor dengan menggunakan dua bahan ini ya, yaitu Calbovit dan juga POC agrofalkan. Nah, untuk dosis pemakaiannya di sini saya menggunakan air sebanyak 5 liter. Untuk kalsiumnya ini saya berikan 1 sendok makan saja ya, 1 sendok makan untuk kalsium Calbovitnya ini. Ini saya gunakan untuk mengocor di bagian pangkal batang dan juga di tanaman di dekat-dekatnya ya, agar supaya pH-nya itu bisa netral dan juga untuk pertumbuhan jamur itu bisa diatasi ataupun dihambat ya sahabat tani. Nah, untuk kalsiumnya di sini saya menggunakan 1 sendok makan. Saya aduk dulu agar terlarut ya untuk penggunaan kalsiumnya ini. Kemudian untuk POC agrofalkannya ini saya menggunakan 2 tutup. 1, 2. Nah, ini manfaat dari POC agrofalkan ini saya gunakan untuk mempercepat pemulihan ya, ataupun mengatasi stres. Jadi tanaman yang terserang layu fusarium itu kan biasanya layu, stres. Nah, maka dengan menambahkan POC agrofalkan yang dilengkapi dengan unsur mikro, itu tentunya akan mengatasi agar supaya tanaman cabai kita yang stres itu biar cepat sembuh. Setelah kita aduk kedua larutan tadi, campuran antara kalsium Calbovit dan juga POC agrofalkan, kemudian kita kocorkan ke bagian pangkal batang. Nah, seperti ini ya sahabat tani, kita kocorkan ke pangkal batangnya. Kemudian pokoknya di tanah yang di dekat-dekat tanaman ini, kemudian di teman-temannya juga ya, ikutan kita kocor ya. Nah, ini tujuannya untuk menetralisir pH, kemudian menetralisir racun-racun, residu-residu kimia yang ada di media tanamnya, agar supaya pertumbuhan jamur itu tidak lagi mampu tumbuh ataupun menyerang ke tanaman yang lain. Nah, oke, sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya step by stepnya ataupun langkah demi langkahnya di dalam saya menyembuhkan layu fusarium dengan sistem organik ya sahabat tani. Alhamdulillah sekali saya sudah menemukan kedatangan bahan baru lagi, yaitu berupa trichoderma dan juga kalsium boron. Alhamdulillah setelah 2 kali pengaplikasian ini terlihat hasilnya, yaitu tanamannya sudah mulai tidak layu walaupun cuacanya sangat panas tuh, terik. Ini untuk bagian ujung yang akan muncul tunas ini sudah mulai terlihat mengkilat ya. Ini terlihat tanda-tanda kehidupan sudah mulai muncul. Nah, oke, semoga video tadi bisa bermanfaat ilmunya ya, tentunya bagi para sahabat tani yang membutuhkan, terutama pada saat musim penghujan seperti ini untuk mengatasi yang namanya fusarium. Dan untuk pencegahannya sahabat tani bisa langsung saja mencampurkan antara biosigma, kemudian POC agrofalkan dan juga kalsium Calbovit dicampur jadi satu, kemudian dikocorkan ke semua tanaman kita ya dengan interval seminggu sekali. Itu fungsinya untuk mencegah agar supaya jamur fusariumnya itu tidak menyerang ke tanaman cabai kita. Nah, apabila sudah ada serangan, sahabat tani lakukan langkah seperti yang saya bagikan tadi ya di video tentang cara menangani tanaman yang terserang layu fusarium.
Nah oke, selanjutnya sahabat tani, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Kemudian jika sahabat tani ingin bertanya-tanya, saling sharing, ngobrol langsung dengan saya pribadi, sahabat tani bisa cek aja di deskripsi video ataupun tulis di kolom komentar. Kemudian di deskripsi video itu juga sudah saya sertakan nomor HP yang sahabat tani bisa hubungi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.